Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan nikmat-Nya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam serta sehat panjang umur. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat hadir melangkahkan dua kaki kita, mengayunkan dua tangan kita duduk simpu di masjid yang mulia, Masjid Darul Ilmi, diiringi dengan niat i'tikaf karena Allah untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita laksanakan sejak malam hari tadi sehingga sampai dengan saat ini dan seterusnya menjadi amaliyah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang taat hingga hari kiamat. Sebelum masuk materi khutbah, khatib berwasiat khususnya pada diri pribadi dan umumnya kepada kaum muslimin jamaah Jumat untuk selalu dan senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setidaknya ada 7 hikmah ibadah kurban yang dapat kita ambil dari pelaksanaan ibadah kurban yang telah kita laksanakan pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah yang baru berlalu. Hikmah yang pertama yaitu menunjukkan sikap syukur. Manusia setiap detik, setiap saat selalu mendapat nikmat dari Allah yang tidak terhitung. Maka sangatlah wajar dan seharusnya lah bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita sekalian. Berkurban atau menyembelih hewan kurban adalah merupakan aktualisasi dari sikap syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah diterima, sehingga kita mampu membeli hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat sekitar dan meningkatkan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan ayat 3. Hikmah yang kedua, sebagai sarana belajar ikhlas. Ibadah kurban dalam pengamalannya memerlukan keimanan dan keikhlasan dari orang yang berkurban. Tanpa keimanan dan keikhlasan, niscaya terasa sangat berat untuk dilaksanakan. Mengingat harus mengeluarkan sebagian hartanya untuk membeli hewan kurban dan dibagikannya kepada masyarakat sekitar. Keikhlasan ditunjukkan dengan harapan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Harapan mendapat ridho lah yang juga menjadi penyemangat yang berkurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Bismillahirrahmanirrahim. La yanalullaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sesekali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Quran Surah Al-Hajj ayat 37. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hikmah yang ketiga, dapat memupuk kepedulian antar sesama. Dengan berkurban berarti peduli kepada orang lain dan saudara-saudara. Kurban ini juga merupakan kesempatan untuk memupuk kepedulian kepada sesama manusia. Semoga Allah memberi rezeki dan kemudahan untuk berkurban. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian hikmah berkurban yang keempat adalah mensyiarkan Islam. Ibadah kurban merupakan ibadah sosial yang berarti mengandung nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Mengapa saudara? Karena setelah menyembelih hewan kurban, dagingnya dibagikan kepada masyarakat lingkungan sekitar, yang boleh jadi di antara orang yang menerima daging kurban itu adalah orang yang sedang kepengen makan daging kurban dan lain sebagainya. Intinya dapat memberikan kebahagiaan dan menyambung persaudaraan. Ketika kurban disembelih, terbentuk suasana kerumunan karena kehadiran masyarakat yang ingin melihat hewan kurbannya dipotong. Lantunan basmalah dan takbir dikumandangkan ketika sembelihan hewan kurban dilaksanakan. Hal ini dapat menjadi syiar agama Islam yang boleh jadi akan membuat masyarakat muslim untuk lebih kuat lagi imannya, dan boleh jadi memberikan hidayah kepada orang yang belum Islam dan belum melaksanakan kurban. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hikmah berkurban yang kelima, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman memiliki sifat yazid wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Karenanya kita harus berusaha untuk meningkatkan sekaligus memperkuat keimanan dan ketakwaan kita. Bagaimana cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita agar selalu tertanam dalam hati sanubari? Salah satunya dengan berkurban dan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi hal itu merupakan ujian yang diberikan Allah agar kita naik derajatnya. Boleh jadi juga itu ujian sekaligus harapan agar kita mendapat kebaikan dengan memperoleh keimanan dan ketakwaan yang kuat, sebagaimana ujian ini juga dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 124 yang artinya, sesungguhnya kami telah menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat atau perintah dan larangan, lalu dia menunaikannya. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau imam bagi seluruh umat manusia. Ibrahim pun berkata, jadikanlah juga dari keturunanku imam-imam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perjanjianku tidak akan sampai kepada orang-orang yang zalim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hikmah yang keenam, agar terpelihara dari sifat kikir dan menjadi orang yang beruntung. Berkurban merupakan sifat dan bukti ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Berkurban dengan harta untuk orang tertentu dan kebanyakan orang terasa berat karena ada hubud dunia, yang mencintai dunia di dalam hatinya, sehingga justru mengumpulkan dunia atau harta semata. Berkurban merupakan pembelanjaan harta di jalan Allah. Hanya ridha Allah yang diharapkan, bukan yang lain.
Jika seseorang sudah ikhlas memberikan sebagian hartanya untuk orang lain melalui ibadah kurban, maka Allah berjanji kepadanya dengan menjadikan orang yang berkurban akan dijauhkan dari sifat kikir dan selalu beruntung. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u anfaqu khairan li anfusikum wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Dengar dan taatlah. Nafkahkanlah yang baik untuk dirimu. Dan siapa yang dipelihara dirinya dari sifat kikir, merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat At-Taghabun ayat 16. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun hikmah berkurban yang ketujuh, yang terakhir menjadi ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu ada beberapa macam. Ada ibadah makruh yang sudah ada ketentuannya, dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah kurban termasuk ibadah yang ada ketentuannya dan juga merupakan ibadah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah kurban boleh kita berharap juga cinta yang besar dari Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila ibnu Adam yawman nahr 'amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min hirqati damin wa innahu la ya'ti yaumul qiyamah bi quruniha wa adbariha wa as'ariha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah azza wa jalla di makanin qabla an yaqa'a 'ala al-ardi fatibu biha nafsan." Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya Idul Kurban yang lebih dicintai Allah melebihi dari mengucurkan darah atau berkurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan itu akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya yang akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih. Sebelum darahnya sampai ke tanah, maka ikhlaskanlah menyembelihnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Demikian khutbah yang singkat. Semoga bisa dipahami hikmah-hikmah berkurban ini, sehingga Allah meridhoi dan memudahkan kita untuk mau dan bisa berkurban. Amin, amin, ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisa ma dhahara minha wa ma batan wa hafizu ala ta'ati wa huduril jum'atil wal jama'ah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikati qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة